Kajian yang kedua yaitu masih membahas sunnah-sunnah ya di hari Jumat atau sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Telah sampai pada nomor 9 ya. 8 sudah memperbanyak sholawat kepada Nabi SAW. Paling sedikit berapa baca sholawatnya? 300 tuh. Kalau sudah 300 baru dikatakan banyak ya. Tapi banyaknya banyak minimal. Iya. Kalau kurang 300 belum dikatakan banyak. 100, 120, 200 enggak banyak. 300 banyak tapi banyaknya level yang minimal. Maksimalnya tidak terbatas. Sunnah yang ke-9 al-insat. Insat diam. As-sukut diam. Jadi insat maknanya diam, as-sukut. Wal istima' dan mendengarkan. Ilal khutbati khutbah. Diam dan mendengarkan khutbah, bukan diam lalu tidur. Karena kalau ya sebagian orang insat mah insat, tapinya naum ya. Jadi kan sunnahnya mah al-insat wal istima'. Diam dan mendengarkan, bukan insat wan naum. Sebagian orang al-insat wan naum, diam, tidur. Yang sunnah itu insat wal istima', diam, istima' dan mendengarkan. Ilal khutbati khutbah. Mendengarkan tidak mesti melihat khatib, ya, bisa kita tertunduk, bahkan lebih utamanya tertunduk atau melihat tidak apa-apa. Ya, yang penting istima' mendengarkan daripada lihat khatib tapi pikirannya nerawang kemana-mana. Ya. Mending kita tertunduk tapi kita mendengarkan, menyimak. Fayatrukus sami'u dzikra, sehingga orang yang mendengarkan khutbah itu sebaiknya meninggalkan zikir, tidak usah berzikir, ya, tidak usah bertasbih di mulut. Kalau hati mah ya tetap kalau bisa Allah, Allah, Allah. Karena memang seyogyanya tidak boleh sebenarnya kita itu luput dari mengingat Allah sedetik pun seharusnya mah. Dalam hati ini selalu mengingat Allah ya, dengan menyebut asma Allah, Allah, Allah dalam hati. Nah, cuman kan kebaikan orang belum bisa, ya, belum bisa. Wal kalama, tinggalkan juga ngobrol, kalam, ngomong apapun, ya. Termasuk baca-baca sholawat, udah. Ketika khatib menyampaikan khutbah, diam, dengarkan. Bagi orang yang mendengar ya. Jadi bagi orang yang mendengarkan suara khatib, dia tinggalkan berzikir, tinggalkan ngomong apapun, tinggalkan. Bagaimana kalau dia berbicara dengan ucapan-ucapan yang lain? Ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Kecuali kalau memang khatib belum memulai khutbah. Ya, atau setelah khutbah boleh. Atau di antara dua khutbah. Nah, maka di antara dua khutbah kita sunnah berdoa. Ya, sunnah berdoa. Doa yang paling tepat dikala khatib duduk antara dua khutbah adalah doa apa? Sayyidul istighfar ya. Pada hafalkan ya? Insyaallah ya. Atau kalau memang lagi punya hutang banyak, baca tuh doa pelunas hutang. Allahumma farajatal qarib. Nih Jumat nih. Tarwiyah ya, Jumat tarwiyah. Kalau yang lebarannya Minggu ya, tarwiyah. Kalau yang lebarannya Sabtu berarti Jumat Arafah. Baca tuh Allahumma farajatal qarib, biar hutangnya lunas. Itu sudah dibagi di masjid ya? Ada pernah? Oh, alhamdulillah. Oh, itu. Oh, masya Allah. Oh, udah pernah ya? Lupa dong ya. Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal diamalkan ya, lumayan. Masih ada beberapa hari lagi nih. Bagaimana bagi orang yang tidak mendengar? Karena mungkin suara khatibnya pelan atau mikrofonnya rusak sehingga nggak kedengeran suara khatib ini bagi sebagian jamaah. Wa ghairus sami'i yatrukul kalama faqat. Nah, orang yang tidak mendengar, nggak kedengaran benar suara khatibnya, ya.
Sunnah untuk tidak berbicara. Adapun zikir, zikir kepada Allah. Baca Quran. Kalau tidak mendengar khutbah. Bukan tidak mendengarkan. Tidak mendengar, berarti tidak kedengeran khutbahnya. Maka daripada kita diam, nggak baca apa-apa, udah wirid. Baca sholawat baca Quran melalui aplikasi Quran HP, nggak apa-apa, masih muskilah. Bahkan itu sunnah, sebab kita tidak mendengar. Bukan tidak mendengarkan, tidak mendengar khutbah, sebab ada gangguan. Kan orang kalau yang di luar pasti nggak dengar kan? Pasti nggak dengar nih. Kalau memang mikrofonnya rusak ya, atau suara khatibnya terlalu pelan, ada masalah, atau ada hujan gede, mikrofonnya nyala, alat pembesar suaranya aktif, suara juga normal, listrik ada, tapi hujan gede. Karena suara hujan itu mengganggu suara khutbah, sehingga bagi sebagian jamaah di luar nggak kedengeran. Nah, yang di luar udah sibuk dengan zikir nggak apa-apa. Baca sholawat, baca la ilaha illallah, baca apa? Sebisanya baca Quran. Ketimbang dia malah tidur. Begitu. Sebab untuk menyimak apa yang disimak nggak kedengar. Begitu. Wa yajibu raddus salami asna'al khutbati. Bagaimana menjawab salam? Khatib lagi khutbah, ada yang masuk masjid, kemudian ngucapin assalamualaikum warahmatullah. Apakah kita yang sedang duduk mendengarkan khutbah diam saja atau menjawab salam? Kata musannif di sini, wajib menjawab salam di pertengahan khutbah. Jadi kalau ada yang masuk masjid kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, kita ngedengar nih, wajib kita menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun sedang mendengarkan khutbah. Bagaimana kalau misalnya khatib sedang menyebutkan atau membaca doa di dalam khutbah yang terakhir? Apakah boleh kita berbicara dengan membaca doa-doa atau membaca wirid? Hukumnya boleh. Ketika khatib sedang mendoakan raja-raja misalnya, sedang mendoakan pemerintah di dalam khutbah terakhir, seperti dia mengucapkan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wansur wuzara'ahu wa wukala'ahu wa asakirul muwahhidin. Itu kan lagi mendoakan muslimin dan mendoakan pasukan muslimin, pemerintah muslimin biar pada adil, dijaga oleh Allah akidahnya, imannya dan lain sebagainya. Nah, kita boleh berdoa di situ atau boleh ngomong, tidak makruh. Dan doa atau zikir yang diajarkan oleh para masyayikh atau sebagian guru-guru saya adalah membaca ya Ghaniyu ya Mughni sebanyak, ada ingat? Apa belum pernah sampaikan? Kayaknya pernah ya. 40 kali. Ya, dibacanya 40 kali, cuma setiap dapat 10 ditambah al-ghnini. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni. Cepet ya, ini mah lambatnya aja ya. Tadi kalau praktik mah cepet, karena kalau lambat mah kekejar nanti. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, dapat 10 aghnini. Ya Ghaniyu ya Mughni, ya Ghaniyu ya Mughni, dapat 10 aghnini sampai 40. Berarti aghnininya berapa kali? 4 kali. Untuk apa itu? Insya Allah melancarkan rizki, melancarkan usaha, barokah rizkinya. Bahkan dikatakan tidak datang Jumat yang akan datang melainkan Allah kasih rizki yang tidak disangka-sangka. Ya nggak cukup amin ya. Harus dipraktekkan ya. Itu dibacanya kapan? Ketika khatib membaca doa di akhir khutbahnya. Ya. Hukumnya boleh ya. Tidak makruh kita membaca doa di situ. Begitu juga bagi orang yang baru masuk ke masjid. Khatib lagi menyampaikan khutbah, ada orang baru masuk masjid, kemudian dia ngobrol misalnya, ini nggak makruh juga, asalkan dia belum duduk. Kalau sudah duduk, baru dia makruh. Terkadang ngomong sunnah ketika khatib menyampaikan khutbah, yaitu seperti mendoakan orang yang bersin. Ya, khatib sedang khutbah, ayuhan nas ittaqullah, di samping kita ada yang bersin. Lalu dia mengucapkan hamdalah, maka kita sunnah mendoakan yarhamukallah. Itu enggak makruh. Tidak makruh.
Walitambihi idza lam yata'atta bil isyarati, bahkan untuk mengingatkan pun boleh ngomong. Nah, apalagi ketika khatib misalnya lupa misalnya ya, membaca ayat misalnya lupa. Ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa. Lupa tuh khatibnya. Nah, kita boleh ngingetin tuh. Tuqatih. Nah, ini bahkan sunnah hukumnya. Ya. Meskipun kita lagi mendengarkan khutbah karena khatibnya baca ayatnya lupa, kemudian nggak pindah ke ayat yang lain, uyak-uyakan di situ aja. Kalau gitu mah dia langsung pindah ke ayat yang lainnya. Ini mah enggak. Ittaqullah haqqo. Apa dia? Garuk kepala juga dia khatib itu. Nah, ini kita boleh mengingatkan tuqatih misalnya gitu. Wala tamutunna illa wa antum. Wa antum. Lupa lagi khatib tuh. Sunnah diingatkan muslimun begitu. Kalau yang dengarnya pun tahu. Kalau pada nggak tahu ya udah diam aja lah. Diam aja. Atau misalnya khatibnya udah tua pikun, ya. Khutbah udah 2 kali. Selesai khutbah yang kedua dia duduk bangun lagi mau khutbah lagi. Ini pernah kejadian ini, itu bukan Idul Fitri ya. Bukan salat Lebaran. Bukan sholat Jumat, tapi sholat Id. Ya. Pernah kejadian, udah sepuh ya khatibnya lupa. Udah 2 kali khutbah, wala zikrullahi akbar. Kan bisa salaman ya. Ini mah enggak, dia duduk bangun lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ada yang ngingetin, ya. Ada yang ngingetin. Kalau kejadian kayak gitu nggak apa-apa diingetin ya, bahkan sunnah mengingatkan. Baik. Kemudian yang ke-10, tahiyatul masjidi yusanu an yusalliyaha 4 raka'atin bi tasyahhudin wahidin yaqra'u fihi suratal ikhlas 50 maratan fi kulli raka'atin ba'dal fatihati wa idza dakhala wal imamu yakhutubu fa yusalli raka'ataini faqat wa yajibu takhfifuha. Yang ke-10 dianjurkan, disunahkan melakukan salat tahiyatul masjid, ya. Masuk masjid jangan dulu duduk, langsung sholli sunnata tahiyatil masjidi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Cukup 2 rakaat. Tapi kalau pengen afdol di hari Jumat salat tahiyatul masjidnya 4 rakaat. Kalau pengen afdol, dengan catatan khatib belum datang. Kita datang jam 11, setengah 12, masuk masjid. Afdalnya 4 rakaat kalau hari Jumat. Sebagaimana disebut oleh Al-Imamul Ghazali di dalam kitab Ihya'u Ulumiddin. Yaitu dengan 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam. Sholli sunnata tahiyatil masjidi 4 rakaati mustaqbilal ka'bati lillahi ta'ala Allahu akbar. Setiap rakaatnya setelah Fatihah membaca suratul Ikhlas 50 kali. 50. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 50. Setiap habis Fatihah setiap rakaat. Berarti enggak pakai tasyahud awal. Ya. Sujud, bangun lagi nanti Fatihah, Al-Ikhlas 50, ruku tidak, sujud, duduk sujud, bangun lagi. Enggak pakai tasyahud awal. Karena kalau pakai tasyahud awal di rakaat ketiga enggak sunah baca surat. Gitu. Maka enggak pakai tasyahud awal, langsung aja berdiri. Setelah Fatihah, suratul Ikhlas berapa? 50 ya. 50 aja lah. Wah 50. Di situ 100. Salah 50. Ini asli kitabnya 50 di sini. Khamsina 50. Salah ganti-ganti ya. Itu kan terjemah ya. Yang aslinya kan ini. 100 ganti 50 ya. 50. Ya biasa mau apa ya? Ya namanya juga terjemah ya. Rakaat 4 rakaat 50. Iya, berarti dalam 4 rakaat 200. Berarti datangnya jam berapa tuh?
11 lah. Nggak 11, setengah. Main 20 menit. 20 menit. Hah? Pakai ini, pakai jari. Nggak apa-apa. Setiap satu jari 4. Tuh, 2, 3, 4. Berarti kalau ini 5 berapa? 20 kan? Itu. Ini. Bismillah. Nggak apa-apa ini. Ya. Jadi habis nih 5 kan 20. Tambah lagi ini kan 5, 20. Ya, baru nanti 50 ruku. Ya. Siap diamalkan? Ya, pangkos ya, insyaallah. Iya. Ini bahkan ada wiridnya juga. Di sini nggak disebutkan. Ada wiridnya dalam kitab Khazinatul Asrar, kitab Ihya Ulumuddin ada wiridnya. Cuman ya amalkan ini saja dulu ya. Kalau sudah diamalkan bilang Pak Haji, saya sudah ngamalin. Wiridannya mana? Nanti saya kasih. Ya. Kalau dikasih wiridannya takut nggak diamalin, mubazir. Iya, mubazir dikasih nggak diamalin, mubazir. Kan gitu. Dikasih sama yang mau aja. Jadi amalin dulu, udah nggak bisa ngamalin nih, kasih tahu saya, Pak Haji, saya udah ngamalin, minta wiridannya, saya kasih nanti. Ada wiridannya. Kata ya, siap ngamalin? Siap. Insya Allah. Ini kalau orang yang doyan sholat, tiap hari, tiap malam ada sholat sunnahnya Pak. Ada sholat sunnah malam Minggu, ada hari Minggu, ada sholat sunnah malam Senin, hari Senin. Wiridannya beda-beda. Itu nanti kalau mau secara pribadi aja. Pak Haji saya pengen lah sholat yang sehari semalam sunnah itu. Ya. Bagi yang mau saja. Tapi kayaknya nggak ada yang mau kayaknya. Nah itu kalau memang ya kita datang ke masjid, khatib belum di atas mimbar. Kalau kita masuk masjid, khatib sedang berkhutbah, lah ini sholat tahiyatul masjidnya wajib 2 rakaat dan cepat. Nah cepat gitu gimana? Yang wajib-wajibnya aja. Kita masuk masjid, khatib lagi khutbah nih, udah Allahu Akbar, langsung Fatihah. Nggak usah doa iftitah. Habis Fatihah, ruku pun udah. Nggak perlu subhanarabbiyal azim, nggak perlu. Cukup tumanina, bangun. Sambil namidah, tumanina, sujud. Yang wajib aja, wajib itu. Karena khatib sedang khutbah. Itu pun kalau belum dekat sama akhir khutbah. Tapi kalau khatib udah mau selesai khutbahnya, jangan tahiyatul masjid. Ya. Nah, jadi kita lihat sikon dulu. Ya, kalau kita masuk masjid, khatib baru mulai khutbah nih, udah tahiyatul masjidnya 2 rakaat cepet, wajib cepet. Kalau kita masuk masjid, khatib sudah Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat, amin. Dah berdiri aja, ngejedok dia berdiri. Ya. Nggak usah tahiyatul masjid, berdiri aja nunggu sholat Jumat. Yang 11, adamul ihtiba. Tidak ihtiba. Apa itu ihtiba? Ihtiba itu mengikat ya kedua lutut dengan tubuh. Ya. Jadi gini ihtiba nih. Ada yang pakai tangan kayak gini nih. Ini ihtiba pakai tangan. Cuman kebanyakan ihtiba itu pakai sorban. Ya. Pakai sorban. Ini namanya ihtiba. Duduk kayak gini enak, punggung nggak sakit. Nah ini kalau di hari Jumat, ya khatib sedang khutbah makruh ini. Tinggalkan duduk seperti ini. Tidak pakai sorban, misalnya pakai tangan sama, makruh ini hukumnya. Kenapa? Duduk seperti ini bisa menyebabkan ngantuk. Coba aja, karena nyaman duduk kayak gini. Ya. Ya, takutnya ada kadang di luar kayak gini duduk ini, nunggu. Ya. Jadi kebanyakan kan, nggak apa-apa itu, ini mah, ya, pakai sorban kayak gini. Ada, cari di toko online ada, namanya habwah. Habwah itu kain tapi sudah nyambung bulat, ya, warna hijau. Kebanyakan hijau warnanya, atau yang putih juga, itu namanya habwah.
Habwa. Jadi tinggal gini, enak duduk kayak gini. Ya, beli nanti ya, coba jajal duduk kayak gini. Oh iya benar, itu namanya habwah itu. Habwah. Nah, itu kalau ketika khutbah Jumat makruh. Ya, tinggalkan itu. Kecuali bagi sebagian orang yang nggak bisa khusyuk kalau nggak duduk kayak gitu. Maka hukumnya sunnah duduk ihtiba. Ini di dalam khutbah ya. Ketika mendengar khutbah. Di luar khutbah, kayak ngaji, kayak kita duduk riungan atau apa. Malah kadang-kadang disunahkan. Sebab salah satu cara duduk Nabi ihtiba. Nabi sering duduk ihtiba. Ya, makanya kalau kita lihat habaib itu sering duduknya ihtiba. Kayak gitu. Karena memang nyender boleh. Tapi pada saat makan memakruh. Pada saat makan nyender makruh, termasuk duduk ihtiba kalau lagi makan juga makruh. Ini mah duduk-duduk kayak lagi baca Quran atau kita lagi pengajian kayak gini, itu nggak apa-apa. Ya, cuman biasanya kalau yang hadirnya itu santri ya nggak sopan. Depan gurunya kayak gitu duduk kurang sopan. Ya, kalau gurunya nggak apa-apa. Atau ngaji-ngaji umum nggak apa-apa, ngaji-ngaji umum. Ya. Tapi kalau ketika khutbah ini makruh. Ya, sunnah ditinggalkan duduk seperti itu kecuali bagi orang yang memang nggak bisa khusyuk kalau tidak duduk seperti itu. Ya. Coba jajannya kayak gitu, enak Pak itu. Punggung nggak sakit, sejam 2 jam juga kuat. Duduk ihtiba. Di sini katakan, kenapa sunnah tidak ihtiba? Li'annahu yurisunnauma. Sebab duduk ihtiba bisa mendatangkan ngantuk, bisa menyebabkan tidur. Berarti bukan hanya duduk ihtiba dong. Ya, termasuk nyender juga kalau menyebabkan tidur mah makruh ketika mendengar khutbah. Ya, khutbah. Kalau di situ apa terjemahnya ihtiba? Ah ya betul ya. Bukan dilipat sih, diikat ya. Kalau dilipat mah gini, berarti kan. Nah ini mah enggak gini, tapi diikat. Ihtiba namanya. Ya kalau kita mah kebanyakan gini kan. Ini ihtiba sama ini ihtiba. Ini salah satu duduk Nabi juga, tapi bukan pada saat mendengarkan khutbah. Kalau kata orang tua mah jangan duduk kayak gini katanya. Apa? Menyebabkan miskin. Iya. Ya kan ya? Enggak, malah mas sunnah duduk kayak gini. Benar, benar. Mungkin maksud orang tua dulu duduk kayak gini, duduk orang malas ya, nggak mau kerja, nongkrong aja nggak mau kerja, ya miskin benar miskin. Benar. Ulah sok nangkep tuur gina, susah gina. Maksudnya mah jangan malas gitu. Jangan perempuan mah ya bahaya. Yang ke-12 al-iktsaru minad du'a, perbanyak doa, wa tahari sa'atil ijabati, dan mencari waktu diijabahnya doa. Kapan waktu diijabahnya doa? Wa hiya min julusil imami ilil khutbati ila sam. Dimulai dari duduknya imam ketika mau khutbah sampai imam salam dari salat menurut pendapat yang paling sahih. Itu waktu ijabah. Jadi dari mulai imam naik mimbar, kemudian mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia duduk. Nah, dari duduknya itu sampai imam salam di sholat Jumat, itu waktu ijabah. Maka perbanyak doa. Ya, sedang menyimak khutbah pun dalam hati banyakin doa. Ya, nggak usah dibaca kalau kita mendengarkan khutbah. Di antara dua khutbah doa, ya. Selesai dua khutbah atau pada saat imam membaca doa, mendoakan para raja pemerintah, kita doa, ya. Imam selesai khutbah 2, mau sholat kita doa lagi. Di dalam sholat sebelum salam kita doa lagi. Doanya pakai bahasa Arab karena dalam sholat, ya. Kalau tidak bisa dalam hati nggak apa-apa. Itulah waktu ijabah, waktu ijabah. Sebagian ulama mengatakan
Bahkan kebanyakan ulama mengatakan kalau tadi pendapat yang paling sahih ya, waktu ijabah itu di hari Jumat dari mulai imam duduk ketika mau khutbah sampai imam salam. Sampai imam salam. Salam mana? Salam salat. Pendapat yang sahih. Tapi pendapat jumhur dan mayoritas ulama, waktu ijabah di hari Jumat adalah akhiru sa'atin min yaumil jum'ati, waktu terakhir di hari Jumat. Kapan berarti? Asar hari Jumat sampai maghrib ini waktu ijabah menurut jumhur atau mayoritas ulama. Maka di hari Jumat menjelang maghrib dari asar sampai maghrib banyak-banyak doa. Apalagi nih ya, ini hari Jumat hari Arafah nih bagi yang Sabtu ya. Atau nggak apa-apa kita yang misalnya di sini idnya hari Minggu misalnya, Jumat sore nggak apa-apa, duduk wirid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir, minta doa, minta berkahnya, minta karomahnya yang Allah turunkan berikan kepada jamaah yang sedang wukuf di padang Arafah. Meskipun Arafahnya kita hari Sabtu ya, tapi kan sekarang pada wukuf tuh nanti hari Jumat tuh, maka duduk juga di rumah itu, ya, minta kepada Allah. Sebab Allah memberikan segala macam rupa kebaikan, rahmat dan ampunan kepada yang sedang wukuf di padang Arafah. Kita nggak mau nih ketinggalan. Duduk di rumah minta kepada Allah. Insya Allah Allah kasih juga. Karena hari yang paling disesali, hari yang paling ditakuti sama setan, hari Arafah. Setan itu hina sehina-hinanya di hari Arafah. Kenapa? Banyak orang yang Allah ampuni di hari Arafah. Masya Allah. Ya. Kalau yang lebarannya Sabtu ya pas benar tuh Jumatnya Arafah. Gitu. Kemudian yang ke-13, al-ityanu bil musabba'ati ba'daha, membaca musabba'at habis sholat Jumat langsung posisi kakinya belum digerakin, belum dilepet dan belum membaca ataupun ngomong apapun. Jadi habis sholat Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung baca musabba'at. Apa musabba'at? Membaca satu surat Al-Fatihah 7 kali. Yang kedua, membaca surah Al-Ikhlas 7 kali. Yang ketiga, surah Al-Falaq 7 kali. Yang keempat, surah An-Nas 7 kali. Posisi kakinya belum dilipat ya, belum digerakkan, udah kayak gini aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung baca. Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7 kali. Setelah itu selesai, angkat kedua tangan, baca doa. Allahumma ya ghani ya mughni ya hamidu ya mubdi'u ya mu'idu ya rahimu ya wadud, aghnini bihalalika an haramik wa bi ta'atika an masyiatik wa bi fadlika amman siwak 4 kali. Siapa orang yang melakukan dan membaca wirid yang tadi musabba'at berikut dengan doanya, tidak sampai Jumat berikutnya, melainkan Allah kasih rezeki yang tidak disangka. Allah rencanakan, mudahkan rezekinya, dan Allah akan beri keselamatan sampai Jumat yang akan datang. Ini rugi kalau nggak dibaca. Ya. Tapi syaratnya tadi apa? Belum ngomong apa-apa dan kakinya posisi belum dirubah, masih tetap dalam keadaan tahiyat akhir. Ini orang yang nggak tahu kadang baca Fatihah, tapi kakinya gini, hilang keutamaannya. Hilang keutamaannya. Tapi kalau imamnya langsung cuma 1 kali, kita kadang langsung doa imam itu gimana Pak? Gimana? Kadang kan imamnya cuma 1 kali nih, Udah kita mah terusin baca aja udah. Jojong baik. Iya. Jojong baik mamlang. Gitu. Alhamdulillah Pak, Ustaz selama ini imam di sini belum ada yang demikian. Baca Fatihah Jawa. Kalau di kampung-kampung alhamdulillah. Iya. Tapi di zaman-zamannya belum ada. Sebenarnya kalau satu aja memulai, yang lain ngikutin insyaallah. Bahkan doa yang paling aja jangan dibaca di sini. Karena enggak itu mungkin ya pengetahuannya. Husnudzon aja, mungkin apa sebenarnya mah ya meskipun dibaca juga ya yang memang dasarnya nggak mau wirid malah pulang ini. Yang dasarnya buru-buru pulang ini.
Nah, gitu sebenarnya mau dibaca aja sebenarnya mah. Iya, ya, baca aja. Adapun nanti ada yang mubazir itu masing-masing aja itu mah. Yang penting sudah mengajak untuk melaksanakan sunnah. Dalilnya mana? Jelas dalilnya ada hadisnya. Memang kan di sini nggak disebutin hadisnya, tapi ada hadisnya riwayatnya. Nggak perlu disebutkan. Kenapa? Karena udah jelas. Yang penting kan keutamaannya. Begitu. Daripada disebutin dalil segala macam tapi nggak diamalkan percuma mubazir. Udah tinggal diamalkan, dalilnya ada dan sudah jelas. Nanti kapan-kapan saya bacakan riwayatnya. Insya Allah ya. Yang penting siap diamalkan, siap? Ya, banyak nih amalan nih. Ya, banyak amalan. Pak Ustadz kerja masuk nanti. Ya bacanya cepat paling juga 5 menit selesai. Cepat nggak apa-apa. Nggak apa-apa tangan kita ya gini aja, tapi kita baca terusan Fatihahnya 7. Nah, nanti sini nggak disebutin ya. Di dalam kitab fikih yang lain, nah itu disunahkan, dianjurkan membaca syair Abu Nawas. Ada yang mengatakan syair Imam Syafi'i yang ilahilas tulil itu. La hilastunil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi faham li taubatan waghfir dunubi fa innaka ghafirul dzambil azimi. 5. Siapa orang yang baca itu, nih ada hadisnya ini mah, kami kan syair tapi mengandung rintihan pengakuan dosa dan munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sudah terbukti orang yang mengamalkan ilahilas tulil firdausi ahla 5 kali pada sholat Jumat habis bacaan ini, terbukti wafatnya husnul khatimah. Terbukti. Coba amalin jangan terputus, insyaallah wafatnya husnul, udah puncak kenikmatan dunia itu udah ya. Udah, kalau wafat yang husnul khatimah sudah surga urusannya. Amin ya rabbal. Kalau baca itu saya ingat di masjid di sana Ciamis itu. Setelah baca doa itu. Di Borongan dibaca, di Jayanti juga dibaca, di Al-Jihad baca. Makanya kalau di kampung kan ya kiainya ya, alhamdulillah gitu. Jadi Masya Allah luar biasa. Diamalkan sesuai dengan yang mereka pelajari dalam kitab-kitab kuning dari guru-guru mereka. Masya Allah. Ya begitulah. Makanya kalau kita sudah dapat ilmunya, ya tinggal kita amalkan. Kalau kita memang bukan tokoh ya, bukan sesepuhnya, ya udah kita amalkan masing-masing aja. Tapi kalau kita dipercaya, boleh kita terapkan di masyarakat kita dengan harapan dan tujuan bukan kita doang yang dapat keutamaan, mereka pun juga dapat. Makanya kata salah satu kiai bilang kepada muridnya, kamu kalau ke surga jangan sendirian aja, ajak masyarakatnya. Begitu. Ya. Nah, kalau bisa usahakan. Dohor juga enggak kan ya, mending baca-baca wirid gitu. Kalau kita melakukan sholat dohor ya, mending baca-baca wirid, lumayan tuh, Masya Allah. Siap diamalkan? Ya, minimal individu ya, minimal. Kalau nggak bisa mengajak jamaah, minimal individu. Mengulangi amalan yang sudah dilakukan. Di kampung belum gitu ya? Di Jawa. Iya. Sampai sekarang sih Mas. Masih. Karena di sini Enggak kan, kalau habis sholat makan nanti terserah jamaah masing-masing. Kalau pengen ikut ya duduk, kalau memang dia sibuk ya bangun aja udah. Yang jadi masalah kan kalau khutbahnya panjang, itu yang masalah tuh. Dia mau lari juga gimana belum sholat Jumat. Kalau habis sholat mah ya masing-masing aja teman yang pengen ikut duduk, kalau memang dia sibuk ya bangun aja sendiri. Hah? Ya kembali gitu. Di rumah kita Khutbahnya panjang. Padahal mah yang sunnah itu sholatnya panjang, khutbahnya pendek. Ya begitulah. Akhir zaman ya.
Yang ke-14, ayyazida ba'dal khuruji minal masjid. Hendaklah ditambahkan doa setelah keluar dari masjid. Apa doanya? Allahumma inni ajabtu da'wataka. Ya Allah, sungguh aku telah memenuhi panggilanmu, seruanmu. Wa hadartu jumu'ataka, dan aku telah menghadiri Jum'ah. Wa sholaitu fardhataka, aku telah laksanakan kewajiban. Wan tashartu kama amartani, dan aku telah keluar dari masjid, menyebar di bumi sebagaimana yang telah engkau perintahkan. Farzukni, maka karuniakanlah kepadaku min wasi'i fadlika, keluasan anugerahmu. Wa anta khairur razikin, engkau adalah zat sebaik-baiknya pemberi rezeki. Minta kepada Allah. Kalau yang tadi di atas doa apa maknanya? Allahumma ya Allah, ya Ghani, wahai zat yang maha kaya. Ya Hamid, wahai zat yang maha dipuji. Ya Mubdi, wahai zat yang maha memulai. Ya Mu'id, wahai zat yang maha mengembalikan. Ya Rahimu, wahai zat yang maha kasih sayang. Ya Wadudu, wahai zat yang maha mencintai. Aghnini, berikanlah kekayaan kepadaku. Berikanlah kecukupan kepadaku. Bihalalika, dengan kehalalanmu. An haramika, dari yang haram. Wa bita'atika, dan dengan ketaatanmu. An maksiatika, dari maksiat. Wa bifadlika, dan dengan anugerahmu. Amman siwaka, dari selainmu. Minta. Cukup minta kaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang galau-galau masalah rezeki ini amalin ini. InsyaAllah. Tapi sambil kerja. Saya mudah baca Ustaz, ya Ghani. Kerja enggak. Langit enggak ngujanin emas, Pak. Langit tidak menurunkan perak. Yang ke-15, tahari jama'ati fajril jum'ati, menjaga dan istiqomah melakukan sholat subuh di hari Jumat berjamaah. Karena subuh hari Jumat berjamaah itu adalah jamaah terbaik, terafdol, yang paling Allah cintai. Sholat subuh berjamaah di hari Jumat. Alhamdulillah. Yang ke-16, ziaratul kubur, ziarah kubur, khususan al-walidain, lebih-lebih kuburan ibu bapak. Ada riwayat mengatakan, siapa orang yang menziarahi kuburan ibu dan bapaknya di hari Jumat, pagi, sore, ataupun malam, itu sama pahalanya seperti haji dan umroh. Ziarah ya. Oh, Ustaz, jauh. Sono. Di jauh. Gimana ziarahnya? Ya cukup kirimin Fatihah saja. Yasin, sedekah. Yang dekat datang. Yang dekat datang. Yang ke-17, salatut tasbih, melaksanakan salat sunnah tasbih. Kenapa? Lima fiha minal ajril kabir, sebab salat tasbih memiliki pahala yang besar. Allaiki, yang cocok, bi imarati yaumil jum'ati, dipakai untuk memakmurkan hari Jumat. Salat tasbih itu saking penting-pentingnya, kata Nabi, laksanakan setiap hari. Tidak bisa seminggu sekali, nggak sempat sebulan sekali, nggak sempat setahun sekali, nggak sempat juga seumur hidup sekali. Jangan sampai nggak pernah sholat tasbih. Saking penting-pentingnya sholat tasbih. Nanti ada doanya juga, ya. Nanti kalau mau nanti saya kasih ya. Yang mau aja, yang mau ngamalin kasih nanti. Takut mubazir, ya. Takut mubazir. 18, wallahu a'lam bissawab. Tanggunglah dua lagi ya. Ada mutakhattir riqab, ada mutakhattir riqab, tidak melangkahi pundak orang. Ya. Jadi kalau jamaah sudah penuh, nah kita nggak usah melangkahi pundak. Artinya kita melangkah sampai melewati pundak orang lain. Itu makruh di hari Jumat. Terus gimana kalau di depan ada yang kosong, saya mau ke depan? Jangan sampai melangkahi pundak. Ya, jalan kakinya, jangan diloncat. Bukan ngeloncat sih, ngelangkahnya ketinggian gitu. Dilangkahi, ya.
Ya geser aja dikit, Pak, misi Pak. Punten gitu. Jangan selonong-selonong aja mentang-mentang al-mukarram wal mukarram al-ustad al-alim al-alama al-marhum sekalian lah. Mentang-mentang ya sopan santun dipakai. Yang ke-19 al-masyu ilaiha ma'as sakinati wal waqar, berjalan ke masjid dengan tenang dan sopan, enggak usah buru-buru, enggak usah lari-lari. Tenang, sopan jalannya. Itu sunnah di hari Jumat. Yang ke-19 ya. Bagaimana kalau lari makruh? Ya, lari makruh. Hah? Ya motornya santai, jangan santai naik motornya aja. Sakinati wal waqar, kecuali kalau memang udah mau ketinggalan. Nih imam udah rakaat kedua nih. Waduh, ketiduran tadi di rumah tuh. Cuma enggak apa-apa langsung ya, 60 km per jam juga enggak apa-apa langsung. Ya. Kenapa? Karena kalau pelan enggak kekejar nanti ketinggalan Jumatnya. Itu. Kalau baru mulai khutbah mah enggak apa-apa, sejalan aja biasa. Nah, itu sunnah-sunnah yang sifatnya umum ya. Nanti dibahas sunnah yang khusus bagi khatib dan imam. Nah ini juga banyak yang ditinggalin, masya Allah. Entah mungkin karena nggak diamalin atau nggak tahu mungkin ya. Tapi kayaknya nggak tahu kayaknya mah ya. Kayaknya mah itu, Allahu a'lam. Silakan ada yang mau bertanya?